Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurul Aini dengan NIM 191910501003 dari kelas A Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Di video ini, saya akan membahas salah satu isu permasalahan yang berhubungan dengan isu pertanian dan industri pertanian dengan mengambil contoh studi kasus di Indonesia, serta strategi pengelolaan pada studi kasus tersebut. Isu permasalahan yang saya ambil adalah multifungsi pertanian di Indonesia. Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangatlah penting dalam mendukung perekonomian nasional. Penghargaan masyarakat umum terhadap pertanian relatif rendah dibandingkan sektor lain seperti industri, pertambangan, dan perdagangan. Hal ini menyebabkan penghargaan terhadap lahan pertanian pun terlalu rendah, tidak proporsional dengan tingkat manfaatnya. Lahan sawah yang diandalkan sebagai penghasil bahan pangan utama cenderung menurun luas bakunya akibat konversi ke non-pertanian. Proses konversi lahan saat ini berlangsung cepat, seolah-olah tidak terkendali, terutama terhadap lahan sawah irigasi di Pulau Jawa dan sekitar kota-kota besar di luar Jawa. Pada tahun 1981 sampai 1999 di Indonesia terjadi konversi lahan sawah seluas 1,60 juta hektar dan sekitar 1 juta hektar di antaranya terjadi di Jawa. Di samping itu, pertanian lahan kering mengalami degradasi yang menurunkan fungsi-fungsi pertanian di berbagai wilayah. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan tahun 1993 mencatat bahwa lahan pertanian yang terdegradasi di Indonesia sudah menyebar luas, yaitu sekitar 18,30 juta hektar atau 28,5% dari total luas lahan pertanian Indonesia yang luasnya sekitar 64,3 juta hektar. Lahan terdegradasi tersebut tersebar di seluruh provinsi dengan luas bervariasi dari 1.500 hektar di Pulau Maluku sampai 3,6 juta hektar di Irian Jaya. Tingkat konversi dan degradasi lahan pertanian di Indonesia mungkin tidak akan setinggi seperti digambarkan tersebut apabila disadari bahwa sistem pertanian memiliki keunggulan berupa multifungsi pertanian. Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang multifungsi pertanian masih rendah. Masyarakat setempat baru mengenal 2-4 jenis fungsi pertanian, yaitu 1. Penghasil produk pertanian, 2. Pemelihara pasokan air tanah, 3. Pengendali banjir, dan 4. Penyedia lapangan kerja. Padahal fungsi lahan pertanian bagi kemanusiaan jauh lebih banyak, seperti yang dikemukakan oleh Agus dan Hussein tahun 2005, yaitu penghasil produksi pertanian berperan dalam mitigasi banjir, pengendali erosi tanah, pemelihara pasokan air tanah, penambat gas karbon atau gas rumah kaca, penyegar udara, pendaur ulang sampah organik, dan pemelihara keanekaragaman hayati. Degradasi multifungsi pertanian di Indonesia. Multifungsi pertanian di Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi sejalan dengan menurunnya kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Proses degradasi multifungsi lahan yang paling signifikan adalah konversi lahan pertanian, karena proses ini menghilangkan semua fungsi pertanian bersamaan dengan beralihnya fungsi lahan pertanian itu sendiri. Proses degradasi lain yang banyak terjadi adalah erosi dan longsor, pencemaran, dan kebakaran hutan atau lahan. Permasalahan mempertahankan multifungsi pertanian. Upaya implementasi mempertahankan multifungsi lahan tidaklah mudah. Upaya tersebut
dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang harus diatasi dengan baik bila multifungsi pertanian akan dipertahankan. Permasalahan yang pertama adalah rendahnya apresiasi terhadap pertanian. Dapat disadari bahwa sektor pertanian sangatlah penting karena menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan seluruh penduduk dan menghasilkan komoditas ekspor. Namun, masyarakat memandang sektor industri perdagangan, pertambangan, dan lain-lain memberikan lebih banyak keuntungan bagi mereka yang bekerja di dalamnya dan lebih menjamin dibanding para petani. Usaha pertanian dianggap mengandung banyak risiko kegagalan dan harga jual produknya relatif rendah. Pandangan masyarakat umum tersebut menjadikan bidang pertanian sebagai pilihan terakhir dalam melakukan investasi dan pencarian pekerjaan. Demikian juga dalam penggunaan lahan pertanian, masyarakat cenderung untuk tidak mempertahankannya apabila ada rencana konversi lahan ke penggunaan non-pertanian. Permasalahan yang kedua adalah tingginya nilai faktor-faktor penyebab erosi dan longsor. Kondisi sumber daya alam Indonesia cenderung mempercepat laju erosi dan longsor, terutama 3 faktor berikut. Yang pertama, curah hujan yang tinggi, yang kedua, lereng yang curam, yang ketiga, tanah yang peka erosi. Salah satu faktor atau gabungan faktor-faktor tersebut akan menyebabkan tingginya laju erosi. Dari ketiga faktor alami tersebut, faktor lereng merupakan faktor penyebab erosi alami yang paling dominan di samping curah hujan yang tinggi. Sebagian besar atau 77% lahan di Indonesia berlereng lebih dari 3%, dengan topografi bervariasi dari datar agak berombak, bergelombang, berbukit, sampai bergunung. Lahan datar atau lereng di bawah 3% hanya sekitar 42,6 juta hektar, kurang dari 1/4 wilayah Indonesia. Permasalahan yang ketiga adalah praktek pertanian tanpa penerapan konservasi. Laju erosi akan meningkat apabila faktor manusia juga turut berperan, yaitu jika petani melaksanakan pertanian tanpa penerapan teknik-teknik konservasi tanah. Hal ini banyak terjadi pada pertanian lahan kering di lereng-lereng bukit atau gunung. Pada umumnya, para petani pengguna lahan tersebut tergolong petani gurem dengan luas garapan kurang dari 1 hektar dan modal kerja kecil. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, dapat dimengerti mengapa mereka tidak menerapkan teknik-teknik pengendalian erosi. Praktek pertanian tanpa penerapan teknik konservasi dapat dilihat pada sistem perladangan berpindah atau slash and burn yang masih banyak dijumpai di luar Jawa. Bahkan pada sistem pertanian menetap pun, baik yang ada di Jawa maupun di pulau-pulau lain, penerapan teknik konservasi tanah belum merupakan kebiasaan petani dan belum dianggap bagian penting dari budidaya pertanian. Dan permasalahan yang keempat adalah masalah politik dan sosial ekonomi. Rendahnya penerapan teknik-teknik konservasi bukan disebabkan oleh kurangnya teknologi konservasi yang dibutuhkan, namun lebih disebabkan oleh hambatan yang lebih besar, yaitu masalah politik, sosial, dan ekonomi. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penerapan teknik-teknik konservasi tanah belum berhasil baik, dan proses degradasi masih terus berlangsung. Politik atau kebijakan pemerintah dalam menangani konservasi tanah dan air sangat menentukan keberhasilan upaya pengendalian degradasi lingkup nasional. Hal ini disadari oleh banyak pihak, namun realisasi yang berupa
Program dan pendanaan sering tidak dijadikan prioritas utama. Pemerintah lebih mengarahkan program dan pendanaan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan hasil segera dan mudah dilihat masyarakat umum seperti pembuatan jalan, jembatan, irigasi, dan subsidi pupuk. Di sisi lain, program konservasi tanah tidak cepat dan tidak mudah terlihat hasilnya. Padahal kebutuhan biaya implementasinya cukup besar. Masalah sosial sering menghambat upaya konservasi lahan pertanian, seperti kepemilikan dan hak atas lahan, fragmentasi lahan pertanian, sempitnya lahan garapan petani, dan tekanan penduduk. Selain itu, ada permasalahan yang melekat pada petani sendiri, misalnya keengganan untuk berpindah dari lahan yang tidak sesuai untuk pertanian seperti DAS bagian hulu, atau mengganti komoditas pertanian dari tanaman semusim menjadi tanaman tahunan. Hambatan ekonomis terkait dengan kondisi petani yang ada pada umumnya tergolong petani kecil atau petani gurem yang tidak memiliki modal kerja cukup, sehingga komponen konservasi lahan terabaikan. Mereka sangat membutuhkan hasil langsung yang dapat diperoleh segera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di sisi lain, penerapan tindakan konservasi memerlukan biaya yang tinggi, sedangkan hasilnya baru dapat terlihat dalam jangka panjang. Dalam masalah konversi atau alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, banyak petani menjual lahan pertaniannya karena membutuhkan dana untuk keperluan hidup keluarga, namun terpaksa kehilangan atau berkurang mata pencahariannya. Dalam hal kebakaran hutan, masalah ekonomi yang menonjol adalah memilih cara penyiapan lahan untuk perkebunan yang biayanya murah, namun alasan yang disiplin dan mau mudahnya lebih dominan dibanding alasan ekonomi. Strategi mempertahankan multifungsi pertanian. Mempertahankan pertanian dengan multifungsinya merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam pembangunan pertanian. Namun hal ini tidak mudah dan memerlukan kemauan politik pemerintah serta kesungguhan kerja masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi yang pertama adalah meningkatkan citra pertanian dan masyarakat tani. Anggapan bahwa pertanian sebagai suatu usaha yang kurang menguntungkan, penuh resiko, dan kurang dihargai masyarakat perlu diubah menjadi agribisnis, yang merupakan bagian dari usaha yang cukup menjanjikan dan menantang, terutama bagi para investor. Demikian juga citra pengguna lahan sebagai petani gurem yang hidup subsisten dengan pengetahuan yang agak terbelakang perlu diubah menjadi pelopor pembangunan menuju pertanian yang maju dan tangguh. Diharapkan para petani akan merasa lebih nyaman dan aman mengusahakan pertaniannya, tidak perlu beralih ke usaha lain. Strategi yang kedua adalah mengubah kebijakan produk pertanian harga murah. Harga bahan pangan yang merupakan produk utama pertanian rakyat memang harus terjangkau oleh seluruh penduduk Indonesia. Hal ini perlu agar tidak ada kesulitan memperoleh makanan dan tidak mengganggu kestabilan pemerintahan. Namun demikian, apabila harga hasil panen terlalu rendah, terutama pada waktu panen besar, pihak yang dirugikan adalah para petani. Di luar masa panen, ketika petani sudah kehabisan simpanan hasil panennya, biasanya harga bahan pangan mahal sehingga petani mendapat kesulitan ekonomi. Upaya pemerintah sudah ada, antara lain dengan menetapkan harga dasar gabah atau harga pembelian gabah petani, namun belum berhasil baik. Diperlukan upaya yang lebih efektif walaupun mungkin memerlukan biaya yang besar. Apabila berhasil meningkatkan harga produk pertanian sesuai pengorbanan petani, maka harkat sosial petani dan pertanian akan terangkat. Strategi yang ketiga adalah meningkatkan apresiasi terhadap multifungsi pertanian.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya berbagai manfaat pertanian yang lestari sangat perlu dilakukan. Mengingat saat ini manfaat yang dikenal hanyalah sebatas lahan pertanian sebagai penghasil bahan pangan dan produk pertanian lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan advokasi dan promosi akan pentingnya pertanian beserta multifungsinya. Dalam jangka pendek, promosi ini dapat dilakukan melalui seminar dan simposium atau yang jangkauannya lebih luas, yaitu melalui media cetak dan elektronik. Dalam jangka panjang, sasaran promosi bukanlah hanya masyarakat umum, tetapi harus mencakup juga para pelajar dan mahasiswa, baik melalui kurikulum pokok maupun ekstrakurikuler. Strategi yang keempat yaitu mengendalikan degradasi lahan pertanian, yaitu dengan pengendalian erosi dan longsor, pengendalian pencemaran kimiawi, pengendalian kebakaran dan kerusakan wilayah pertambangan, pengendalian daerah tangkapan hujan dan konversi lahan, merealisasikan lahan pertanian abadi sesuai RPPK. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.